Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Dasar-Dasar Biofisika dengan dosen pengampu Ibu Firda Azara SPD MSI. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai biolistrik. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok dulu. Yang pertama ada saya, Dini Rahmadani dengan NIM 2023-1008. Kemudian rekan saya, Geni Putri dengan NIM 2023-1015. Dan Melisa dengan NIM 2023-1024. Nah, adapun materi yang akan kami bahas pada materi biolistrik ini, yang pertama yaitu ada sejarah kajian biolistrik, yang kedua ada konsep dan perambatan potensial aksi, yang ketiga ada kelistrikan syaraf, yang keempat ada kelistrikan jantung dan prinsip kerja PET jantung, dan yang kelima ada case study tentang belut listrik. Nah, langsung saja masuk pada materi pertama, yaitu sejarah kajian biolistrik. Nah, biolistrik ini berasal dari dua kata, yaitu bio dan listrik. Bio berarti makhluk hidup, dan listrik berarti elektron. Di mana biolistrik ini merupakan listrik yang ada pada tubuh manusia atau listrik yang terdapat pada makhluk hidup. Nah, biolistrik sendiri merupakan energi yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup yang bersumber dari ATP, di mana ATP ini dihasilkan dari salah satu bagian sel, yaitu mitokondria di dalam proses respirasi. Dengan kata lain, biolistrik ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kelistrikan yang dihasilkan oleh tubuh makhluk hidup. Nah, kelistrikan yang dimaksud di sini yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan muatan-muatan, ion-ion yang dihasilkan oleh tubuh, dan medan listrik yang dihasilkan oleh ion-ion dan muatan-muatan tersebut, serta tegangan yang dihasilkannya. Nah, beberapa penelitian atau penyelidikan yang sudah dilakukan oleh para ahli mengenai biolistrik ini, yang pertama yaitu ada pada tahun 1856 seorang ahli yang bernama Cialdini meneliti kelistrikan pada otot katak mati. Kemudian selanjutnya pada tahun 1780 Luigi Galvanic meneliti tentang kelistrikan pada tubuh hewan. Tidak lama berselang setelah itu, Luigi Galvanic meneliti juga tentang terangkatnya kedua kaki katak setelah diberi aliran listrik melalui konduktor. Kemudian pada tahun 1892, Arons juga meneliti karena ia merasakan aliran frekuensi tinggi melalui dirinya dan asistennya. Kemudian penelitian selanjutnya pada tahun 1899, Van Schaick meneliti tentang terjadinya panas pada jaringan akibat adanya aliran pada frekuensi yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu penelitian Skilebke pada tahun 1928, di mana ia meneliti tentang pengobatan dengan gelombang pendek. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Melisa. Kepada Melisa, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Nah, pembahasan berikutnya yaitu tentang konsep dan potensial aksi. Next. Nah, pertama kita membahas mengenai perambatan potensial aksi. Potensial aksi merupakan potensial listrik saraf yang dapat terjadi apabila suatu daerah membran saraf atau otot mendapat rangsangan sehingga mencapai namanya nilai ambang.
Nah, potensial listrik saraf itu mempunyai kemampuan tersendiri untuk merangsang daerah sekitar sel membran untuk mencapai nilai ambangnya. Nah, jadi potensial aksi ini dia menghasilkan kemampuan sendiri dalam merangsang daerah sekitarnya yang terjadi pada sel membran. Nah, berikutnya. Nah, berikutnya kita membahas mengenai tahapan yang terjadi pada potensial aksi atau bagaimana terjadinya potensial aksi ini. Nah, tahapan pertama yaitu disebut dengan tahapan istirahat atau resting membran potensial. Nah, sebelum terjadi potensial aksi, maka membran sel akan terjadi terlebih dahulu yaitu tahap istirahat. Nah, setelah melalui tahap istirahat, maka terjadi tahap depolarisasi. Nah, tahap depolarisasi ini membran potensial aksinya akan ke segala jurusan sel membran. Nah, jadi pada tahap depolarisasi ini, pemembran potensial aksi itu akan berjalur menuju ke segala membran. Nah, pada tahap ini membran menjadi permeable. Nah, terhadap ion Na sehingga banyak ion Na yang mengalir ke dalam akson. Nah, dan tahap terakhir yaitu tahap repolarisasi. Nah, tahap repolarisasi ini merupakan potensial membran berubah dari positif di sisi dalam menuju ke daerah negatif di sisi dalamnya juga. Nah, pada tahap ini diawali dari suatu titik dan merambat ke seluruh permukaan membran sel. Nah, pembahasan ketiga yaitu mengenai kelistrikan pada saraf manusia. Next, moderator. Nah, sebelum kita membahas mengenai kelistrikan yang terjadi pada saraf manusia, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagian-bagian dari saraf. Nah, pertama, bagian dari saraf itu disebut dengan dendrit. Nah, dendrit ini berfungsi untuk menerima impuls dari sel saraf lain dan meneruskannya ke badan sel. Nah, sesampainya di badan sel, saraf akan saraf atau impuls setelah sampai di nukleus. Nah, nukleus ini adalah berfungsi sebagai pusat pengendali sel. Nah, berikutnya akson. Nah, akson ini merupakan berfungsi sebagai meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lainnya. Nah, berikutnya ada selubung mielin. Nah, selubung mielin ini berfungsi untuk mempercepat impuls saraf. Nah, berikutnya adalah sel sekwan. Nah, sel sekwan ini berfungsi sebagai pembungkus akson dan menjaga pada celah di setiap sel. Nah, yang berikutnya adalah nodulus Rosenfeld. Nah, nodulus Rosenfeld ini berfungsi untuk tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik. Nah, yang terakhir adalah terminal akson. Nah, terminal akson ini merupakan berfungsi untuk meneruskan impuls kepada neurotransmitter. Nah, sebelum masuk kepada kelistrikan sel saraf, ada beberapa bagian mengenai sel saraf. Nah, yang pertama pada bidang neuroanatomi. Nah, atau disebut juga dengan kecepatan impuls sel saraf. Nah, pada bidang neuroanatomi ini, jika dia berdiameter besar, maka akan semakin cepat mengantarkan impuls. Nah,
mohon maaf, saya lanjutkan. Nah, jika berdiameter kecil, maka itu akan memperlambat atau tidak terjadinya impuls. Nah, berikutnya yaitu dilihat berdasarkan besar kecilnya serat saraf. Nah, berdasarkan besar kecilnya serat saraf, itu terbagi menjadi 3 tipe, yaitu ada tipe A, tipe B, dan tipe C. Nah, berikutnya dilihat menggunakan mikroskop elektron. Itu sel saraf terdiri dari 2, yaitu ada yang bermielin dan ada sel saraf yang tanpa mielin. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara sel saraf menghantarkan impuls listrik. Muatan yang ada di luar dan di dalam tidak dapat tarik-menarik karena dihambat dengan adanya membran sel saraf. Nah, tarik-menarik antar muatan akan terjadi jika ada rangsangan dari neutromiliter. Nah, pada bagian luar, saat sel saraf tidak menghantarkan impuls, maka muatan positif Na+, melingkungi bagian luar pada membran sel. Next, moderator. Nah, pada kondisi tersebutlah, maka membran sel saraf bagian luar bermuatan listrik positif. Nah, sedangkan membran sel bagian dalam yaitu bermuatan listrik negatif atau Cl-. Nah, sel saraf kelistrikan sel saraf yaitu terjadi pada neurotransmitter. Nah, pada saat neurotransmitter dilepaskan dari sel saraf lain, maka impuls akan diteruskan sel saraf berikutnya. Nah, neurotransmitter mengakibatkan muatan positif Na+ masuk ke dalam sel saraf. Nah, setelah saat muatan Na+ masuk ke dalam sel saraf melewati membran sel, maka rangsangan listrik mengalir ke ujung akhir sel saraf. Nah, setelah sampai di akhir ujung sel saraf, nah saat rangsangan telah mencapai ujung sel saraf, neurotransmitter akan melepaskan kembali ke sel saraf lain atau sel tujuannya. Next, moderator. Baik, itulah pembahasan mengenai potensial aksi dan kelistrikan saraf pada manusia. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Melisa. Materi selanjutnya yaitu tentang kelistrikan jantung dan prinsip kerja PET jantung akan dijelaskan oleh rekan saya, Geni Putri. Kepada Geni, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Saya akan menjelaskan materi tentang kelistrikan jantung dan prinsip kerja pada pacu jantung. Nah, selanjutnya moderator. Nah, baiklah, konsep kelistrikan jantung. Konstruksi otot jantung terjadi oleh adanya potensial aksi yang dihantarkan sepanjang membran sel otot jantung. Nah, jantung akan berkontraksi secara ritmik akibatnya adanya impuls interaksi yang mengakibatkan oleh jantung sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan kelistrikan jantung. Nah, membran sel otot jantung tanpa rangsangan dari luar akan mencapai nilai ambang dalam menghasilkan potensial aksi dan suatu kecepatan yang teratur. Nah, interval waktunya bisa bervariasi karena perubahan dalam hal yaitu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama
potensial membran tingkat dari nilai ambang. Yang ketiga, survei dari depolarisasi spontan terhadap nilai ambang. Nah, perubahan ketiga parameter itu sangat mempengaruhi mekanisme kontrol fisiologis terhadap frekuensi jantung. Prinsip kerja pacu jantung untuk membantu mengendalikan denyut jantung menjadi teratur kembali, yaitu dengan mengirimkan sinyal listrik yang dapat membuat detak jantung menjadi lebih teratur. Nah, alat pacu jantung ini memiliki beberapa komponen seperti kabel timah yang dilengkapi sensor berupa elektroda yang di ujung-ujungnya sebuah generator yang terkoneksi komputer dan baterai. Nah, elektroda ini berfungsi mendeteksi aktivitas listrik pada jantung. Nah, dari situ informasi akan dikonversi menjadi data dan dikirim ke komputer di dalam generator. Nah, ini adalah bentuk dari gambarnya. Saat denyut jantung dari tidak teratur, komputer akan mengirimkan perintah ke generator akan memberi kejutan listrik pada jantung. Kejutan listrik akan bergerak melalui kabel-kabel timah menuju jantung dan merangsang jantung agar berdenyut normal. Baiklah, sekian dari pembahasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Geni Putri. Materi terakhir yaitu case study mengenai belut listrik dan mekanisme produksi listriknya. Nah, belut listrik ini berasal dari bahasa Latin yaitu Electroporus electricus, di mana artinya yaitu ikan yang memiliki kemampuan untuk dapat menghasilkan muatan listrik. Nah, muatan listrik yang dihasilkan paling tinggi yaitu sekitar 650 volt. Belut listrik ini mempunyai tubuh yang licin, di mana tubuh licin ini terdiri dari sel-sel khusus atau sel-sel listrik yang disebut dengan elektrosit. Elektro itu berarti listrik dan site berarti sel, di mana elektrosit ini menyimpan kekuatan listrik seperti baterai kecil. Nah, bagaimana cara belut menghasilkan listrik? Dapat dilihat pada gambar, tubuh belut itu terdiri dari 3 bagian. Nah, bagian-bagian itu berbentuk organ yang seperti piring kecil yang memproduksi lendir berupa sel elektrosit tadi. Nah, lendir-lendir seperti piringan itu tercipta karena adanya perubahan posisi ion di dalam organ listrik. Nah, elektrosit tadi berbentuk seperti susunan baterai yang disusun secara seri. Nah, pada susunan baterai ini, prinsip kerjanya sama dengan prinsip kerja piringan listrik tersebut, di mana ketika belut aktif, maka dia akan mengeluarkan listrik atau tegangan listriknya aktif. Kemudian ketika belut istirahat, maka otot-otot elektrosit tadi tidak akan bereaksi atau sel listriknya tidak aktif. Kemudian, listrik yang dihasilkan dari belut ini terdapat pada ekor dan kepalanya, di mana bagian ekor memiliki ion positif dan bagian kepala memiliki ion negatif. Nah, ia akan mengeluarkan sengatan listrik ketika terjadi navigasi. Kemudian, jika merasa terancam, elektrosit tadi akan diproses oleh otak. Nah, mereka akan memberikan tegangan semaksimal mungkin dari kepala dan ekornya, di mana jika hewan-hewan yang terkena sengatan langsung, maka akan tersengat listrik. Kemudian hewan-hewan yang tidak terkena dari bagian kepala sampai otak, maka ia tidak akan terkena sengatan listrik. Nah, begitulah tadi belut listrik menghasilkan listrik dari sel-sel tubuhnya yang disebut dengan elektrosit. Demikianlah materi kami mengenai biolistrik. Semoga bermanfaat dan dapat diterima. Sekian dari kelompok kami. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.